Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari tim Base Project Analysis Multivariate kelompok 9 dengan judul analisis komponen utama PCA untuk menganalisis faktor-faktor perubahan harga beras di Jawa Timur. Dengan anggota kelompok yaitu Zerli Zabrina Hibatullah, Farah Salvalia, Dia Novita Anggraini, dan Zulfikar Ilham Sampulawa. Untuk latar belakangnya, Indonesia merupakan negara beriklim tropis, sehingga cocok untuk sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor prioritas, karena sebagian besar penduduk Indonesia yang berjumlah sekian bermata pencaharian sebagai petani. Namun, diketahui dalam beberapa dekade terakhir, harga beras mengalami penurunan. Hal tersebut tentu merugikan petani. Dikutip dari Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS menjelaskan bahwa harga gabah yang menurun tersebut disebabkan karena meningkatnya pasokan gabah di tengah musim panen raya. Selain itu, ternyata kualitas beras yang dihasilkan oleh para petani bisa berbeda-beda tergantung dari iklim, jenis varietas padi yang digunakan, produktivitas, luas lahan, dan lain-lain. Maka dari itu, penelitian ini menganalisis faktor-faktor untuk mengetahui perubahan harga pada beras. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi perubahan harga beras di Jawa Timur. Untuk metode penelitian yang kelompok kami gunakan, yang pertama, untuk sumber penelitiannya itu digunakan jenis data yang sekunder yang didapat dari beberapa website yaitu BPS, BMKG, Siska Perbabo, dan BKP Pertanian di Jawa Timur pada tahun 2020. Sedangkan untuk sampel penelitian digunakan adalah sampel 28 kota kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Untuk variabel-variabel yang digunakan, yang pertama adalah luas panen yang disimbolkan dengan X1, yang kedua adalah produktivitas yang disimbolkan dengan X2, selanjutnya yaitu produksi beras yang disimbolkan dengan X3, curah hujan X4, laju pertumbuhan produk domestik regional bruto X5, pengeluaran per kapita sebulan makanan X6, dan yang terakhir adalah harga gabah kering panen, yaitu dengan disimbolkan yaitu X7. Metode analisis data. Metode analisis yang digunakan dalam proyek ini adalah analisis komponen utama atau Principal Component Analysis atau PCA. Langkah-langkah analisisnya yaitu uji Kaiser, Mayer-Olkin, KMO, dan uji Bartlett Test of Sphericity. Yang kedua, uji MSA. Yang ketiga, proses ekstraksi menggunakan analisis komponen utama. Yang keempat, rotasi faktor menggunakan metode Varimax. Yang kelima, interpretasi hasil PCA. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada statistik deskriptif. Ini tabel yang didapat dari variabelnya kita mempunyai N28 di setiap variabelnya. Ini hasil uji KMO dan Bartlett. Dari uji Bartlett, p-value lebih kecil daripada 0,05 maka tolak K 0. Dengan taraf nyata
5% dapat dibuktikan bahwa antar sampel variabel bebas. Hasil dari uji KMO, nilai KMO sebesar 0,402 karena nilai KMO lebih kecil daripada 0,5, artinya sampel data tidak dapat diterima atau tidak layak digunakan sehingga analisis komponen utama tidak dapat dilanjutkan. Yang ketiga, uji MSA, 7 variabel. Ini ada tabel yang didapat. Interpretasinya yaitu membuang variabel dengan MSA kurang 0,5. Paling kecil yaitu variabel produktivitas X2, lalu dilakukan uji KMO dan Bartlett, tes 6 variabel. Yang keempat, ada uji KMO dan Bartlett, tes 6 variabel. Hasil yang didapat, uji Bartlett yaitu p-value lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dengan taraf nyata 5% dapat dibuktikan bahwa antar sampel variabel bebas. Uji KMO, nilai KMO sebesar 0,465 karena nilai KMO lebih kecil 0,5, artinya sampel data tidak dapat diterima atau tidak layak digunakan sehingga analisis komponen utama tidak dapat dilanjutkan. Baik, selanjutnya karena analisis komponen utama masih belum bisa dilanjutkan, kita menggunakan uji MSA 6 variabel. Dari tabel uji MSA 6 variabel ini, kita didapat hasil paling kecil untuk nilai MSA-nya pada pengeluaran per kapita sebulan makanan, yaitu X6 sebesar 0,247. Maka dari itu, kita memutuskan untuk mengeluarkan variabel tersebut pada penelitian. Lalu setelah itu kita melakukan uji KMO dan Bartlett dengan 5 variabel. Mungkin bisa dilanjut. Oke, untuk selanjutnya, uji KMO dan Bartlett dengan 5 variabel. Dari tabel tersebut, kita sudah mendapatkan untuk uji Bartlett-nya, nilai signifikansi p-value itu sebesar 0,00, yang dimana itu kurang dari 0,05. Sehingga keputusannya H0 itu ditolak. Dengan interpretasi dengan taraf nyata 5% dapat dibuktikan bahwa antar sampel variabelnya sudah terbukti bebas. Lalu untuk uji KMO, di sini nilai KMO-nya sudah memenuhi, yaitu lebih dari 0,5, di mana nilai KMO pada penelitian dengan 5 variabel itu sudah 0,5506. Artinya sampel data sudah dapat diterima atau layak digunakan, sehingga analisis komponen utama dapat dilanjutkan. Next. Selanjutnya untuk analisis komponen utama, ini kita dari tabel output commonalities. Dari hasil tabel tersebut didapatkan interpretasi semua nilai extraction itu sudah lebih dari 0,5. Artinya hampir semua nilai extraction itu lebih dari 0,5, artinya hampir semua variabel dianggap mampu menjelaskan faktor kecuali pada variabel curah hujan didapatkan nilai extraction 0,225 kurang dari 0,5, sehingga variabel curah hujan lemah untuk menjelaskan faktor tersebut. Lanjut. Lalu yang kedua ada tabel total variance explained. Dari tabel di atas itu menunjukkan dari 5 variabel yang dimasukkan terdapat 2 variasi faktor yang terbentuk, yaitu ada 2,204 dan 1,251, dan besarnya varians yang mampu menjelaskan oleh faktor baru yang terbentuk adalah sebesar 69,09
2%, sedangkan sisanya yaitu 30,908% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak ada pada penelitian ini. Lanjut. Selanjutnya yaitu tabel report. Nah, dari gambar report di atas, ada 2 titik komponen yang memiliki nilai agent value lebih dari 1, sehingga dapat diartikan bahwa ada 2 faktor yang terbentuk. Untuk tabel selanjutnya, pada output komponen matriks ditunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara masing-masing variabel dengan faktor yang terbentuk. Yang selanjutnya yaitu untuk output tabel rotate komponen matriks, kita dapatkan faktor 1 yaitu X1 atau luas panen, X2 produksi, dan X4 yaitu laju pertumbuhan produk domestik regional bruto. Sedangkan untuk faktor 2 yaitu X3 atau curah hujan, dan X5 yaitu harga gabah kering panen. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu pada tabel komponen skor didapatkan persamaan faktor 1 yaitu 0,443Z1 ditambah 0,441Z2 dikurangi 0,222Z3 ditambah 0,141Z4 ditambah 0,076Z4. Dan untuk faktor 2 yaitu min 0,015Z1 ditambah 0,011Z2 ditambah 0,05Z3 dikurangi 0,669Z4 ditambah 0,581Z5. Untuk yang selanjutnya yaitu pada tabel analisis regresi, pemodelan regresi W1 tidak signifikan sehingga tidak dimasukkan ke dalam model, sehingga diperoleh persamaan regresi yaitu Y sama dengan 8969,071 ditambah 208,111W2. Langkah berikutnya yaitu mengubah persamaan regresi BC atau faktor ke dalam bentuk Z. Yang pertama, Y sama dengan 8969,071 ditambah 208,111, lalu substitusikan persamaan faktor 2-nya, lalu didapatkan hasil Y sama dengan 8969,071 dikurangi 3,1121Z1 ditambah 2,289Z2 ditambah 10,406Z3 dikurangi 139,23Z4 ditambah 120,915Z5. Sehingga didapatkan kesimpulan, didapatkan persamaan regresi faktor sebagai berikut, dan interpretasinya dari analisis PCA didapatkan kesimpulan yaitu terdapat 2 faktor yang terbentuk, yaitu faktor 1 terdiri dari variabel X1 luas panen, X2 atau produksi, dan X4 yaitu laju pertumbuhan produk domestik regional bruto. Sedangkan untuk faktor 2 yaitu terdiri dari variabel X3 atau curah hujan, dan X5 harga gabah kering panen. Mungkin itu hasil dari presentasi kelompok kami. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.